Selamat sore pemirsa, usai Partai Nasdem menyatakan mendukung Prabowo Subianto, bagaimanakah langkah politik Anies Baswedan? Apakah ikut bergabung dalam koalisi atau kembali maju dalam Pilgub DKI tahun ini? Kabar tersebut bersama dengan kabar lainnya akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Gina Vita, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Partai Nasdem sepakat akan mendukung dan siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut terungkap setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan Paloh langsung disambut hangat oleh Prabowo Subianto. Usai pertemuan, Prabowo mengucapkan terima kasih pada Paloh dan Partai Nasdem yang kerap melakukan komunikasi secara intensif pasca Pilpres 2024. Sementara itu, Surya Paloh menyatakan partainya siap mendukung pemerintahan berikutnya. Baik Prabowo maupun Paloh mengaku belum bicara soal mekanisme dukungan dan kerjasama yang akan dibangun. Langkah-langkah selanjutnya, komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra. Pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif, sehingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Sebelumnya Prabowo dan Paloh berada di kubu berbeda pada Pilpres 2024, di mana Partai Nasdem lebih mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, sementara pasangan Prabowo Gibran diusung oleh koalisi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sepakat meneruskan kerjasama mereka pasca Pilpres. Dalam pertemuan di kantor DPP PKB pada Kamis malam, kedua partai siap melanjutkan koalisi hingga Pilkada serentak tahun ini. Setelah melakukan pertemuan dengan Partai Nasdem pada Rabu sore, Kamis malam, pimpinan Partai Keadilan Sejahtera melakukan pertemuan dengan para pengurus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pertemuan yang berlangsung di kantor DPP PKB itu membahas langkah-langkah politik dari kedua partai usai pelaksanaan Pilpres. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan, PKB dan PKS membahas kerjasama dua partai baik di tingkat pusat dan tingkat daerah, terutama kemungkinan kedua partai kembali berkoalisi dalam Pilkada tahun ini. Sementara, Sekjen PKS Habib Abu Bakar mengatakan pertemuan dengan PKB untuk membahas kerjasama kedua partai pasca Pilpres. Salah satu hal yang sudah disepakati yaitu rencana koalisi PKS dan PKB dalam Pilkada tahun ini. Tentu kita ingin terus bekerja sama, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kalau tidak di eksekutif pusat, ya di eksekutif daerah. Sebelum eksekutif tentu ada koalisi-koalisi di tingkat pilkada. Insya Allah kita juga akan, ya Beb, setuju ya pilkada nanti kita cari jalan agar kita bisa berkoalisi. Toh kita punya pengalaman banyak berkoalisi bersama PKS.
Sementara, Sekjen PKS Habib Abu Bakar mengatakan pertemuan dengan PKB untuk membahas kerjasama kedua partai pasca Pilpres. Di antara pembicaraan kita yang paling menarik itu adalah pasca Pilpres ini. Mau kemana kita dan di mana kita dan bagaimana langkah kita. Tapi yang cepat sudah putus adalah kolaborasi pilkada. Ya, kolaborasi pilkada. Saya tawarkan PKB kalau ingin mengambil jadi gubernur kita tawarkan. Tapi terlalu tawadu dia. Jadi mengasih kesempatan kepada PKS. Katanya welcome. Kita siap dan kita akan bekerjasama di banyak daerah. Khusus Jawa Timur, Jawa Tengah, markas-markasnya PKB kita siap membantu. Usai bertemu dengan PKB, PKS juga berencana untuk mengadakan halal bihalal pada Sabtu besok. Mengundang seluruh partai dan juga semua peserta Pilpres 2024. Dari Jakarta, Imam Fajar, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Sejumlah langkah politik dimiliki oleh Anies Baswedan usai kontestasi Pilpres. Selain menjadi oposisi, bergabung dengan koalisi pemerintah menjadi opsi yang bisa diambil oleh Anies. Tak hanya itu pemirsa, Anies pun tak menutup kemungkinan jika dirinya akan kembali maju bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Keakraban antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan tampak saat acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih beberapa waktu lalu. Prabowo terlihat menyalami Anies dan sempat menggenggam lengan Anies dengan erat. Usai keakraban itu muncul spekulasi jika Anies akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Apalagi dua partai di koalisi perubahan sudah bertemu langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menyikapi hal itu, Anies meminta publik tidak berspekulasi atas langkah politiknya ke depan. Menurutnya tidak etis jika ia mengatakan ya atau tidak untuk bergabung ke kabinet, sementara belum ada pertanyaan dan ajakan tentang hal tersebut dari pemenang Pilpres. Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Anies juga tak menutup kemungkinan untuk kembali bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini, mengingat ia baru 1 periode menjabat sebagai gubernur. Menurutnya, ia masih melihat dan mempertimbangkan perkembangan ke depan. Jadi memang saya kemarin di Jakarta menjalankan tugas selama 5 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya memang baru mengerjakan 1 periode. Bisa melakukan periode kedua. Nah, ini adalah salah satu pilihan. Kalau memang ada panggilan dari masyarakat, ada panggilan dari yang bisa mengusung adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Jakarta adalah salah satu, tapi kita akan lihat opsi-opsi untuk saya terus bisa berkontribusi lewat jalur manapun. Lebih lanjut, Anies juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pendukungnya yang telah menjaga kedamaian selama proses pemilu. Ia pun meminta semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, mantan calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan baru Prabowo Gibran alias menjadi oposisi. Ganjar beralasan dengan menjadi oposisi akan lebih mudah melakukan kontrol terhadap pemerintah.
Di pemilu 2024, meski PDI Perjuangan menjadi partai yang unggul suaranya pada pemilihan legislatif, namun tidak demikian di Pilpres 2024. Jagoan yang diusungnya, yakni pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, kalah telak oleh pasangan Prabowo Gibran dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dengan kekalahan tersebut hingga saat ini, partai berlambang banteng moncong putih tersebut belum menentukan sikapnya soal menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintah yang akan datang. Sikap partai tersebut akan ditentukan dalam Rakernas partai bulan depan. Lain halnya dengan mantan capres yang diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo. Ia lebih memilih bersikap akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran alias oposisi. Menurut Ganjar, sikap tersebut dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada koalisi pemenang untuk menyusun kabinetnya. Selain itu, dengan beroposisi, Ganjar mengaku akan lebih leluasa melakukan kontrol terhadap pemerintah dan mengedukasi masyarakat. Partai yang akan memutuskan rencana PDI Perjuangan akan ada Rakernas untuk merespon semuanya ini, dan ini prosesnya kan masih panjang sampai Oktober. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya memberikan penghormatan kepada pemenang untuk menyusun kabinet, dan akan sangat baik kalau saya tidak ada di dalamnya. Satu, menghormati pemenang, pasti akan banyak orang yang ingin duduk dalam jabatan-jabatan strategis begitu, dan saya kira dengan saya di luar, saya akan bisa melakukan kontrol, check and balances yang kita bisa lakukan, dan ini sangat mengedukasi kepada masyarakat, itu menurut saya. Yep. Ganjar Pranowo juga mengaku keputusan untuk berada di luar pemerintahan tetap merupakan sikap yang terhormat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah Partai Nasdem menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto, lantas bagaimanakah komposisi menteri untuk kabinet mendatang? Kabarnya usai jeda berikut. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto tidak Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tidak khawatir jatah kursi Menteri Partai Golkar di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto berkurang setelah Partai Nasdem rapat. Menurutnya, Golkar mendukung gagasan Prabowo soal persatuan Indonesia. Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto tidak membuat Partai Golkar khawatir akan berkurangnya jatah kursi menteri di kabinet mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan penentuan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo. Ia yakin Prabowo akan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat para Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju dalam menentukan dan merumuskan komposisi kabinet mendatang. Menurut Doli, jika ada partai politik lain yang masuk, tentunya sudah ada kesepahaman antara Prabowo dengan Ketua Umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Makanya saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri. Yang itu rumusan itu sudah muncul pembicaraan antara Ketua Umum partai politik, terutama yang di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalaupun kemudian nanti ada partai-partai politik lain yang masuk, tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman antara Pak Prabowo dengan Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai PAN, Demokrat, dan yang lainnya ya, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Doli juga menambahkan, jika Partai Golkar tak merasa terganggu dengan safari Prabowo ke partai-partai politik non-koalisi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Teka-teki soal keanggotaan Presiden Joko Widodo dalam PD Perjuangan ataupun Partai Golkar masih menjadi tanda tanya. Meski pengurus PD Perjuangan pernah mengatakan Jokowi bukan lagi kader partainya, namun Partai Golkar tidak mau gegabah karena belum ada pernyataan resmi dari PD Perjuangan soal status keanggotaan dari Presiden Joko Widodo. Status keanggotaan Presiden Joko Widodo di PDI Perjuangan masih belum jelas. Meski sejumlah kader pernah mengatakan Jokowi bukan lagi kader PDIP, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi baik dari PDIP ataupun Presiden Jokowi.
Partai Golkar pun enggan berandai-andai tentang keanggotaan Presiden Joko Widodo. Sebab bisa saja sampai saat ini Jokowi masih menjadi kader PDI Perjuangan karena belum ada pernyataan resmi. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, pihaknya akan sangat senang jika seorang presiden bisa bergabung dengan partai tertua di Indonesia itu. Namun hal itu ia serahkan kembali kepada keputusan dari presiden. Nah, sementara ini kan kalau bicara tentang Pak Jokowi, kami juga nggak boleh mengandai-andai. Sampai sekarang belum pernah ada pernyataan resmi kan dari Pak Jokowi atau dengan siapa yang disebut dengan keluarganya menyatakan keluar dari PD Perjuangan. Kami juga nggak mau GR, jangan-jangan masih PD Perjuangan ya, kira-kira gitu. Jadi itu tergantung Pak Jokowinya. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan mulai merenggang akibat beda pilihan dalam Pilpres. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pernah mengatakan jika Jokowi telah menjadi bagian dari keluarga besar Golkar. Tim TV One mengabarkan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemungkinan besar batal maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun ini. Partai Golkar yang mengusung Ridwan Kamil lebih mendorong Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jawa Barat tahun ini. Penentuan siapa yang akan dimajukan Partai Golkar dalam Pilkada serentak tahun ini memang belum final. Namun Partai Golkar sepertinya sudah memiliki nama-nama untuk Pilkada mendatang. Salah satu nama yang sering muncul adalah Ridwan Kamil atau Kang Emil. Meski awalnya digadang-gadang menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Golkar, namun belakangan Partai Golkar berubah sikap dan lebih mendorong Kang Emil untuk kembali maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, Ridwan Kamil dinilai lebih relevan, lebih bermanfaat, dan lebih berguna untuk masyarakat Jawa Barat. Lebih mendorong saudara Ridwan Kamil untuk maju di Jawa Barat kembali, ya, dengan segala perhitungan kami secara politik dan juga untuk kepentingan pembangunan Jawa Barat, mungkin Pak Ridwan Kamil lebih relevan, lebih bermanfaat, lebih berguna untuk masyarakat Jawa Barat. Sementara itu, Partai Golkar juga menepis isu jika istri Ridwan Kamil, Atalia Prarakya, mundur dari bursa calon wali kota Bandung. Menurut Doli, belum ada keputusan resmi dari partai soal hal tersebut. Namun Partai Golkar juga tidak akan memaksa jika Atalia tidak mau maju dalam Pilwakot Bandung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar pemilu akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Partai Gerindra terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai pasca Ketua Umumnya Prabowo Subianto ditetapkan menjadi Presiden terpilih oleh KPU. Komunikasi politik juga dilakukan terhadap PD Perjuangan, partai yang menjadi rivalnya di Pilpres 2024. Komunikasi politik terus dilakukan Partai Gerindra dengan sejumlah partai politik pasca penetapan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tak hanya dengan partai koalisi pengusung pasangan Prabowo Gibran, komunikasi politik juga dilakukan terhadap koalisi partai yang menjadi rivalnya dalam Pilpres 2024. Termasuk dengan PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan timnya sudah melakukan komunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ahmad Muzani juga mengaku sudah ada pembicaraan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Presiden terpilih Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai politik manapun karena kebutuhan untuk saling menguatkan dalam pemerintahan yang akan datang adalah kebutuhan kita semua. Dengan Ibu Puan, komunikasinya baik, dengan teman-teman elit PDIP juga ketemunya pembicaranya baik.
Obrolan pertemuannya sudah ada untuk obrolan untuk pertemuan dengan PDIP Bu Mega misalnya. Sudah ada dari Pak Prabowo sendiri, sudah ada obrolan apa? Sudah diomong-omongkan. Hati sakit. Saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama partai yang dipimpinnya terus melakukan komunikasi politik pasca Pilpres 2024. Prabowo berusaha merangkul partai politik yang menjadi lawannya di pemilu 2024 untuk menjadi bagian di pemerintahannya kelak. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Badan Saksi Nasional Partai Golkar atau BSNPG menggelar evaluasi pemilu 2024 dan persiapan Pilkada 2024. Evaluasi dilakukan BSNPG sekaligus menggelar dialog interaktif. BSNPG mengungkapkan sumbangsih Partai Golkar dalam pemenangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nomor urut 2 sebesar 75%. BSNPG optimis dan yakin kemenangan Partai Golkar pada Pilkada 2024 lebih dari Pilkada 2019 sebesar 60%. Lalu bagaimana hasil evaluasi Partai Golkar di pemilu 2024? Kita langsung tanyakan kepada Agam Rizky yang ada di lokasi acara Partai Golkar. Agam, apa hasil evaluasi dari Partai Golkar berkaitan dengan pemilu 2024? Jadi mungkin ini juga satu syukur KPU ternyata... Ya, baik Ginovita dan juga pemirsa, memang hingga saat ini Badan Saksi Nasional Partai Golkar masih melakukan kegiatan silaturahmi sekaligus dialog interaktif sejak tadi pukul 1 siang hingga saat ini. Memang aksi ini masih terus berjalan dan ada pun beberapa poin yang kami dapat dari kegiatan hari ini adalah Partai Golkar mengaku memiliki sumbangsi selama proses pemilu 2024 ini yaitu sebanyak 75%, yang dimana memang dalam proses pemilu ini Partai Golkar berharap kedepannya akan menjadi partai yang lebih baik lagi sehingga menghasilkan suara atau menyumbang sumbangsi kepada pemerintah yang lebih banyak lagi. Dan adapun target mereka pada Pilkada 2024 nanti, mereka akan bersiap untuk menghadapi Pilkada 2024 nanti dengan target yang sebelumnya memang pada 2019 mereka memiliki suara sebesar 60%. Mereka akan bersiap pada 2024 ini untuk memiliki target yang lebih tinggi lagi begitu. Dan Ginovita dan juga pemirsa, memang dari kegiatan silaturahmi serta dialog interaktif ini masih proses berjalan begitu. Dan adapun narasumber yang hadir selain dari internal Partai Golkar, adapun beberapa narasumber yang hadir yaitu antara lain dari anggota KPU Muhammad Afiduddin, dan kemudian ada peneliti LSI DNIJA yaitu Aji Alfarabi, dan untuk dari pihak internal Golkar yang hadir antara lain Ketua BSNPG yaitu Syamud Basri Ngabalin, kemudian Sekretaris Bapilu dan Surya. Dan memang kami masih menunggu bagaimana hasil perbincangan dialog bersama hingga nanti sore hari, Ginovita. Masih bergulir hari ini termasuk soal pengawasan pelaksanaan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Kata saya Ginovita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.